like that it's easy to figure you out. If I can have you now, then easy's what I'm about. I think you might be the right person. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yosi Apriani, NPM 201200032. Di video kali ini, saya akan meresum kembali mata kuliah Pendidikan Agama Islam, yaitu tentang Syahadatain. Bab pertama yaitu membahas tentang Syahadatain. Definisi Syahadatain yaitu merupakan masdar dari kata syahida, wajan fa'ila, yaf'alu, fa'alatan artinya pekerjaan, syahida artinya menyaksikan, syahadatain yang artinya persaksian dalam Al-Quran sebagaimana Quran Surat Al-Baqarah ayat 283. Makna musytarak. Yang pertama, menyaksikan terdapat pada Quran Surat Yusuf ayat 81. Yang kedua, menghadirkan terdapat pada Quran Surat An-Naml ayat 32. Yang ketiga, menyatakan terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 204. Yang keempat, mengakui terdapat pada Quran Surat An-Nisa ayat 166. Yang kelima, mengikuti terdapat pada Quran Surat An-Nisa ayat 72. Dan yang terakhir, mengetahui terdapat pada Quran Surat Ali Imran ayat 70. B. Makna muradib. Yang pertama, al-i'fan, yaitu proklamasi pernyataan. Proklamasi adalah pemberitahuan kepada umum. Seseorang yang melaksanakan syahadatain artinya dia telah memproklamasikan kepada orang lain bahwa dirinya seorang muslim. Quran Surat Ali Imran ayat 18. Yang kedua, al-qasam, yaitu sumpah. Secara umum, suatu pernyataan yang diucapkan resmi dan dengan bersaksi kepada Tuhan atau yang dianggap suci. Quran Surat An-Nur ayat 8. Dan yang ketiga yaitu ikrar, pengakuan. Ikrar adalah berjanji dengan kesungguhan hati atau pengakuan terhadap suatu kebenaran. C. Makna syahid. Syahadatain adalah suatu pernyataan yang diucapkan oleh lisan atau ikrar bil insani setelah dibenarkan oleh hati, tasdik biqalbi, pada saat melaksanakan rukun syariat Islam yang pertama. Persaksian ini dilakukan ketika seseorang memasuki pintu gerbang Islam. Quran Surat Al-Baqarah ayat 208. Bab 2 yaitu membahas tentang kedudukan syahadatain dalam syariat Islam. Yang pertama, rukun Islam. Syahadatain dasar dan asas bangunan Islam. Maka awal kebajikan seseorang muslim akan menjadi sia-sia di sisi Allah apabila tidak didasari oleh syahadatain. Syahadatain bukan rukun iman yang hanya diyakini dalam hati, akan tetapi harus diamalkan karena termasuk amal jawarih atau raga. Syahadatain mempunyai kedudukan yang sangat penting karena merupakan pintu gerbang masuk ke dalam Islam. Maka tidak akan diterima amal soleh seseorang kalau belum melaksanakan syariat ini. Yang kedua yaitu perwujudan al-wala dan al-bara. Kalimat la ilaha illallah terdiri dari dua pernyataan. Kalimat la ilaha selain menolak kesembahan selain Allah sekaligus penolakan dan pencabutan, atau loyalitas terhadap tagut, kemudian disebut al-bara, yang terdapat dalam firman Allah Quran Surat Al-Mumtanah ayat 1 dan 4, Quran Surat Hud ayat 54, dan Quran Surat Az-Zukhruf ayat 36. Yang ketiga yaitu tujuan akhir proses dakwah. Dakwah adalah suatu usaha untuk mengajak manusia ke dalam al-khair. Quran Surat Ali Imran ayat 104, serta mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya. Terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 257. Tujuan dakwah mengajak manusia agar meninggalkan sistem tagut dan menerima sistem Allah. Terdapat pada Quran Surat An-Nahl ayat 121, Quran Surat Al-Baqarah ayat 208. Dan yang terakhir yaitu akar pohon Islam. Allah memberikan perumpamaan kalimat thayyibah sebagai pohon yang baik. Terdapat pada Quran Surat Ibrahim ayat 24-25. Selanjutnya yaitu bab 3 membahas tentang syahadatain dalam proses kehidupan manusia. A.
Tahapan kehidupan manusia. Manusia adalah makhluk Allah yang mengalami 4 tahapan proses kehidupan, 2 kali mati dan 2 kali hidup. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala terdapat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 28. B. Sikap manusia tentang syahadatain. Yang pertama, yang menerima seruan Rasul, terdapat pada Quran surat Al-An'am ayat 125. Yang kedua, yang menolak seruan Rasul. C. Orang-orang yang menolak syahadatain, yaitu orang-orang yang menolak syariat Islam. Syahadatain berarti ikrar, sumpah dan perjanjian para pembesar Quraisy memahami betul inti kalimat syahadat. Yang terakhir yaitu bab 4, membahas tentang fungsi syahadatain. Fungsi individual. Yang pertama, membebaskan dosa masa lalu. Semua dosa akan diampuni oleh Allah karena Allah penerima taubat. Quran surat An-Nisa ayat 116. Yang kedua, membebaskan dari segala bentuk penjajahan. Fungsi syahadatain yang dapat dirasakan oleh individu. Yang pertama, keikhlasan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengingkari tagut dengan segala bentuknya. Selanjutnya yaitu fungsi sosial. Fungsi ini dalam masyarakat muslim yaitu sebagai transaksi sosial antara individu dengan institusi masyarakat muslim dalam sistem masyarakat atau pranata sosial. Dan yang terakhir yaitu fungsi sosial muslim. Apabila seseorang telah melaksanakan syahadatain, artinya dia telah terikat dengan Islam. Konsekuensinya, dia berkewajiban melaksanakan aturan dan ajaran yang ada dalam Islam. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Is what I'm